Jadi dilihat di tayangan bahwa tahapan-tahapan yang sistematis, terencana dilaksanakan dengan baik, dan kita syukuri karena berdelapan ini tim yang konsisten, tidak berganti-ganti orangnya, karena itu seluruh pikiran, seluruh ide dibahas secara runtut. Dan kalau kita lihat ada 17 langkah, ya, dari mulai pertama Pak Surya pada dalam satu kesempatan menyampaikan 3 calon, kemudian memutuskan calon yang dipilih, kemudian disusun dengan Demokrat, pertemuan antar elit partai, tapi juga berbagai pertemuan informal di antara tim kecil, kemudian juga ada anjang sana antar pimpinan partai di berbagai kesempatan. Dan dengan selesainya proses penandatanganan ini, maka ingin kami sampaikan bahwa Anies Baswedan telah resmi menjadi calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, bakal calon. Adapun koalisi itu dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Istilah bakal calon saya kira penting untuk digarisbawahi, karena secara formal calon itu baru menjadi calon apabila tadi mendaftar di KPU. Sejauh ini Anies adalah merupakan figur pertama yang telah mengantongi syarat pencapresan, yaitu 28,3%, tetapi tetap membuka ruang bagi partai lain untuk bergabung. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya Pak. Paling belakang dari angkat tangan dulu. Silakan. Pertama buat PKS, ini ada rentang waktu yang sekitar 20 hari dari tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 20 itu. Rumus wakil capresnya itu ada 8, yang 2 lagi siapa? Ya, saya jawab yang pertama ya. Sudah saya jelaskan saya kira di kemarin ke beberapa wartawan bahwa sesungguhnya masalah penandatanganan ini sudah kita rencanakan pertemuan antara Pak Anies dengan Pak Saihu, karena sesuai dengan kesepakatan di tim kecil, naskah ini harus disirkulerkan, ya, diedarkan oleh capres sendiri ke ketua umum. Nah kebetulan di dalam rentang waktu itu antara Pak Anies dengan Pak Saihu itu sultan waktu, ya. Pak Anies di awal Maret, Anda tahu semuanya, ke luar negeri, ya. Dan ketika Pak Anies sudah seminggu lebih dari luar negeri pulang, Pak Saihu ke Amerika, ya. Dan kemudian setelah Pak Saihu juga pulang ke Indonesia, mereka sibuk ke daerah, ya, sehingga akhirnya itu sulit bertemu. Tetapi kemarin alhamdulillah dalam kondisi yang juga sangat ketat, ya, Pak Saihu baru pulang dari Cirebon jam 8 malam, itu kemudian Pak Saihu ke DPP PKS, dan kemudian Pak Anies juga ke DPP PKS setelah taraweh, dan di malam itu bisa ditandatangani. Jadi semata-mata persoalan teknis waktu saja yang membuat ada rentang waktu seperti itu, ya. Mungkin yang kedua silakan Mas. Ya, jadi 2 yang lain, namanya nomor 1 Pak Iftithar Sulaiman, itu wakil dari Partai Demokrat. Kemudian Pak Dadang Juliantara, itu mewakili Pak Capres. Kebetulan beliau sedang ada tugas lain, atau mungkin ada tugas tidak tampil di panggung. Mohon silakan. Sebutkan nama ya dari media mana supaya. Ceritakan dari Mas Jokowi ingin mempertegas Pak, jadi dengan penandatanganan 3 nota kesepakatan ini bisa dikatakan resmi koalisi perubahan untuk persatuan sudah resmi berdiri atau belum. Yang kedua, apakah nantinya akan melakukan deklarasi secara besar seperti rekan-rekan tetangga seperti itu aja. Mas Rul, silakan. Di kampung atau satu? Ya, makasih Mas Tatang. Ya, dengan ditandatangannya dagang ini, koalisi perubahan untuk persatuan resmi dibentuk. Ini tempat teman-teman datang ini sekaligus sebagai sekretariatnya home base-nya. Tapi kalau dalam sepak bola ada home and away. Jadi kita ke Kompas away kalau Kompas saja. Kapan deklarasi bersamanya? Deklarasinya nanti kita sedang mematangkan. Dalam hemat kami, deklarasi itu akan kami lakukan setelah kami melakukan serap aspirasi, komunikasi, dialog setelah dengan
banyak tokoh-tokoh untuk mendapatkan nama calon wakil presiden. Jadi, dalam hemat kami akan melakukan deklarasi bersama ketika sudah ditunggalnya tertentu. Itu yang menjadi catatan untuk proses itu berjalan. Kalau Kompas mau bantu melakukan jajak pendapat, alhamdulillah itu gitu ya. Menurut rakyat, iki Ya. itu Pak Dirman. Baik, jadi dengan begitu hari ini adalah satu statement bahwa koalisi cukup untuk mendukung calon, kemudian secara terbentuk. Ya. Apakah ini berarti juga sudah berbawa bahwa bukan ketika kemudian bukan Mas Ahaye kemudian menjadi cawapresnya di Demokrat yang pertama, kemudian yang kedua untuk koalisi perubahan sendiri setelah hari ini Demokrat memutuskan koalisi langkah terdekat yang akan dilakukan apa? Apakah juga akan ikut sama kemudian atau mungkin ada agenda di lain itu mungkin bisa Klarifikasi. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kalau waktu itu kan dari waktu tahapan awal ada aspirasi kader baik Demokrat maupun PKS untuk mendukung atau mengusung atau mencalonkan kader utamanya untuk dipertimbangkan sebagai cawapres. Tetapi dalam perjalanannya kita terus berbicara, berdiskusi. Kita masuk ke dalam kesepakatan adalah bahwa untuk kebaikan semua pihak, termasuk harapan dari publik agar jelasnya statusnya keberangkatan atau kecukupan tiket dari Pak Anies Baswedan, maka kami sepakat akhirnya hal itu kita kesampingkan dulu. Kita berkumpul di sini atas aspirasi atau gelombang publik yang luar biasa terkait dengan harapan majunya Pak Anies Baswedan sebagai capres. Nah itu dulu, itulah yang menjadi merekatkan kita untuk duduk bersama. Kalau dilihat prosesnya mungkin yang tertulis sejak 17 Juni, tetapi sebelum itu sudah ada pertemuan-pertemuan juga yang kita juga sudah bicara, dan kita berkumpul di sini diskusi hampir setiap 2-3 hari sekali itu adalah atas semangat untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi itu yang menjadi akhirnya kita berpikir yang penting Pak Anies dapat tiket lengkap dulu, kita serahkan cawapres kepada Pak Anies. Tentu kita juga tadi disampaikan bahwa oleh Pak SS juga akan diminta masukan dari tim kecil. Selain Pak Capres terus juga akan bertemu beberapa tokoh, kami juga terus akan diminta masukannya, dan tentu kita pilih yang terbaik nanti terkait dengan keputusan pasangan cawapres, terutama juga yang diharapkan oleh rakyat banyak atau oleh publik. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Jadi jalan keluar dari apa yang sudah dia adalah dalam piagam disebutkan seluruh partai bersepakat memberikan mandat kepada Pak Anies sebagai capres untuk memilih calon pasangannya pada waktunya dengan syarat-syarat atau kriteria yang sudah disepakati. Mengenai pertanyaan kedua, tentu saja setelah ini akan meneruskan perjalanan. Dan kalau dulu di awal-awal selalu yang menyelenggarakan Partai Nasdem karena yang duluan mendeklarasikan, sekarang sudah bisa berbagi waktu. Jadi kita akan bersama-sama setiap ke daerah akan berusaha ketemu dengan kader atau simpatisan dari 3 partai. Begitu.